Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohim Aminullah dari Ilmu Hadis UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ta'arud hadis bainal fuqaha wal muhaddithun. Jadi ta'arud hadis adalah fenomena ketika terdapat dua atau lebih hadis saling bertentangan baik secara makna maupun hukum yang terkandung di dalamnya. Istilah ta'arud hadis sendiri secara bahasa berarti pertentangan atau kontradiksi. Dalam kajian hadis dan fikih, ta'arud ini menjadi persoalan serius karena merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran dalam Islam. Jadi fokus pembahasan kita pada hari ini yaitu ada 4. Yang pertama yaitu tentang definisi, yaitu menjelaskan definisi ta'arud baik itu secara bahasa dan istilah. Kemudian yang kedua ada metode. Metode ini fokusnya lebih ke metode antara muhaddisin dan metode fuqaha dalam menanggapi ta'arud hadis itu. Kemudian yang ketiga ada sebab-sebab terjadinya ta'arud hadis. Kemudian yang keempat ada kontekstualisasi ta'arud hadis ini dengan era sekarang. Lanjut ke pembahasan yang pertama yaitu definisi. Secara bahasa, ta'arud berasal dari bahasa Arab aroda yang berarti berlawanan atau berhadapan-hadapan. Dengan penambahan huruf ta dan alif dalam bentuk fi'il, kata ta'arud membawa makna saling bertentangan atau saling menghalangi. Secara etimologis, ta'arud dapat diartikan sebagai keadaan di mana dua hal saling menghalangi satu sama lain sehingga sulit untuk dipertemukan atau disatukan. Jadi secara bahasa, ta'arud ini diambil dari bahasa Arab aroda, kemudian ditambahkan ta dan alif dalam bentuk fi'il yang menjadi ta'arud, yang artinya yaitu saling bertentangan atau saling menghalangi. Sedangkan dalam istilah ta'arud ini ta'arud dibagi menjadi dua, ada dari ulama usul fikih kemudian dan ulama muhaddisun. Dalam ilmu usul fikih, ta'arud al-adillah adalah munculnya dua dalil syar'i yang sama kuat dan sederajat yang menunjukkan dua hukum yang berbeda atau bertentangan pada waktu yang sama terhadap satu persoalan yang sama pula. Dalam situasi seperti ini, hukum yang dikeluarkan dari salah satu dalil dianggap menghalangi atau meniadakan hukum yang diambil dari dalil yang lain. Jadi pembahasan ta'arud menurut ulama fuqaha atau ulama usul fikih, ya ini adanya dua dalil yang sama-sama sederajat namun saling bertentangan seperti itu. Kemudian kita lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu metode. Metode yang digunakan oleh muhaddisun. Muhaddisun atau muhaddisin condong menggunakan metode yang sangat ketat dan tekstual dalam menyelesaikan pertentangan hadis. Mereka mengutamakan kritik sanad dan matan untuk menilai keabsahan dan kekuatan hadis yang berta'arud. Jadi metode yang digunakan oleh para muhaddisun ini itu sangatlah ketat. Mereka mengkaji secara tekstual maupun kontekstual, baik itu dari segi sanadnya, matannya, kritik sanad, kritik matan, seperti itu. Sedangkan metode yang digunakan oleh para fuqaha lebih menitikberatkan pada aspek aplikatif dan bagaimana menetapkan hukum yang praktis serta bermanfaat untuk umat. Mereka menggunakan prinsip-prinsip usul fiqh yang juga meliputi al-jam'u, at-tarjih, an-nasakh dan tawakuf. Kemudian lanjut sebab terjadinya ta'arud. Ta'arud hadis terjadi karena beberapa sebab yang bersifat konseptual, metodologis, dan historis terkait cara interpretasi dan pemahaman ulama terhadap dalil-dalil syariat. Salah satu sebab utama adalah keterbatasan pengetahuan dan pemahaman para mujtahid atau fuqaha dalam memahami dalil secara keseluruhan. Hal ini menyebabkan mereka melihat adanya kontradiksi atau pertentangan antara dua hadis yang pada hakikatnya tidak bertentangan, karena dalil-dalil itu bisa saja berbeda konteks, waktu turunnya, atau memiliki ruang lingkup dan makna yang berbeda. Jadi sebab yang pertama ini munculnya ta'arud hadis itu karena keterbatasan kita atau keterbatasan para mujtahid dan fuqaha ini dalam menanggapi suatu hadis.
bisa saja hadis itu tidak bertaarud atau tidak bertentangan, akan tapi itu memang berbeda konteksnya sesuai zaman atau berbeda berbeda tujuannya seperti itu. Atau bisa jadi kedua hadis tersebut saling mendukung untuk satu hukum tertentu. Kemudian selain itu, sebab yang selanjutnya ta'arud bisa muncul karena adanya nas atau dalil satu yang bersifat zonni atau dugaan yang menyebabkan terjadinya perbedaan pemahaman hukum di antara ulama. Kadang-kadang satu dalil juga merupakan nas atau penghapus bagi dalil yang lain. Tapi jika hal itu tidak diketahui, maka akan dianggap sebagai pertentangan dalil. Jadi sebagian hadis itu juga ada yang bertentangan, namun itu adalah naskh atau penghapus dari dalil sebelumnya, seperti itu. Kemudian kita menuju pembahasan yang keempat atau yang terakhir, yaitu tentang kontekstualisasi. Kontekstualisasi ta'arud hadis adalah upaya memahami hadis-hadis yang tampak saling bertentangan dengan cara menempatkannya sesuai dengan konteks historis, sosial budaya, maupun makosid atau tujuan syariah yang menelatar belakangnya. Langkah ini penting karena banyak pertentangan yang muncul bukanlah kontradiksi hakiki, melainkan perbedaan waktu, tempat, situasi, penerima, atau kondisi masyarakat ketika sabda Nabi itu disampaikan. Jadi kontekstualisasi ini bagaimana kita mengkaji tentang ta'arud hadis tersebut, apakah itu benar-benar bertentangan atau tidak. Karena sebagian hadis itu bukan bertentangan secara eksplisit, secara murni bertentangan, akan tapi itu jika dikaji lebih dalam itu akan mendapatkan kesimpulan bahwa kedua hadis tersebut muncul karena konteks yang berbeda. Maka dari itu kontekstualisasi ini penting kita pelajari dalam memahami ilmu ta'arud hadis. Kemudian melalui kontekstualisasi hadis yang semula tampak saling menafikan dapat dipahami sebagai saling melengkapi atau masing-masing berlaku dalam keadaan tertentu. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, apabila kita mengkaji melalui kontekstualisasi hadis ini, justru kedua hadis tersebut bukan bertentangan, malah saling melengkapi karena adanya kontekstualisasi itu tadi. Para ulama klasik seperti Asy-Syafi'i, Ibnu Qutaibah telah mengisyaratkan pentingnya asbabul wurud atau sebab munculnya hadis dan analisis khas, am atau khusus dan umum serta mutlak, muqayyad sebagai bagian dari penyelesaian ikhtilaf hadis. Dalam kerangka modern, pendekatan ini diperluas dengan analisis sosial, bahasa Arab klasik, psikologi masyarakat penerima, dan tujuan hukum Islam, sehingga menghasilkan penafsiran yang lebih relevan dengan realitas kekinian tanpa melepaskan akar tradisi keilmuan hadis. Jadi para ulama terdahulu itu mengkaji ta'arud hadis ini lewat asbabul wurudnya. Kenapa hadis ini bisa ada, itu dikaji asbabul wurudnya. Karena dari asbabul wurud tersebut kita bisa memahami bagaimana konteks pada zaman saat itu. Sedangkan pada era modern, ulama modern seperti ini itu lebih meluaskan lagi pembahasannya, mulai dari pendekatan kebahasaan, kemudian sosial budaya, psikologis, itu juga akan dikaji. Karena hadis yang bertentangan itu akan berbeda konteksnya, seperti itu. Baik, cukup sekian mungkin penjelasan dari saya terkait ta'arud hadis. Ta'arud hadis jadi kesimpulannya adalah ta'arud hadis lebih mencerminkan perbedaan metode dan pendekatan antara muhaddisun dan fuqaha, bukan kontradiksi hakiki. Perbedaan tersebut menjadi kekayaan intelektual Islam yang mendorong lahirnya keragaman pendapat dan tafsir hukum. Dengan memahami definisi, metode, sebab, dan pentingnya kontekstualisasi, kita bisa lebih bijak melihat perbedaan pandangan di antara para ulama serta mampu mengambil hikmah dari setiap perspektif yang ada. Jadi perbedaan paradigma para ulama muhaddisun dan ulama fuqaha ini bukanlah menjadi sebuah pertentangan, akan tetapi ini menjadi bukti bahwa Islam adalah agama yang memiliki kekayaan ilmu. Mungkin cukup sekian dari saya,
Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.